Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Muflihatul Ghufraniyah dari Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jember, bertanya menjelaskan kekurangan barang dagangan kepada pembeli. Apakah yang dijelaskan kekurangannya itu hanya untuk barang yang cacat saja, ataukah secara umum seperti kualitasnya yang buruk? Contoh payung yang murah dengan kualitas buruk, apakah saya harus mengatakan payung ini bahannya tipis, warnanya juga cepat pudar, kerangkanya mudah berkarat sehingga lebih cepat rusak? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Muflihatul Ghufraniyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dia kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah bersabda, al-mutabayya'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi itu masing-masing punya hak khiyar, hak untuk melanjutkan transaksi ataupun membatalkan selama mereka masih bersatu atau bersama-sama dalam satu majelis. Kalau mereka telah berpisah dari majelis transaksi, barulah transaksi itu bersifat final atau mengikat atau ingkrah, ya. Nabi kemudian menyatakan fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya bersikap jujur, transparan, burika lahum fi bai'ihima, maka Allah akan memberkahi perniagaan mereka. Tapi kalau keduanya berlaku curang, berusaha menutup-nutupi cacat atau kekurangan barang, muhiqat fi barakati bai'ihima, muhiqat barakatu bai'ihima, keberkahan transaksi mereka dihapuskan, hilang keberkahannya. Rasulullah juga bersabda, la yahilul muslimin an yabi'a min akhihi bai'an wa ya'lamu anna fihi 'aiban illa bayyanahu lahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual suatu barang kepada saudaranya sesama muslim, padahal dia tahu pada barang yang dia jual itu ada cacatnya. Tidak halal dia jual kecuali setelah dia jelaskan, dia sampaikan dengan gamblang tentang kondisi cacat tersebut. Ya, cacat itu multidimensi. Bisa jadi sudah expired date, waktu kadaluarsa, atau memang salah produksi, ya. Salah produksi sehingga misalnya masakan komposisinya kebanyakan garam sehingga keasinan. Salah produksi. Dia tidak ada cacat dalam arti basi atau yang serupa, tetapi memang produksinya yang salah, yaitu komposisinya salah takar. Atau misalnya kalau otomotif ada cacat produksi, memang dari pabrikannya bermasalah, maka semua itu harus dijelaskan. Ataupun cacat yang karena ulah manusia, ya, semula barang itu bagus tapi karena jatuh misalnya, atau ada yang sengaja gores, kalau itu kendaraan digores, ya, sehingga cacat semua jenis cacat, baik cacat produksi atau cacat sejak lahir, ya. Kalau itu misalnya hewan punya masalah, ya, kakinya misalnya cacat kecil satu, atau misalnya telinganya satu itu besar satu kecil, maka itu harus dijelaskan. Walaupun cacatnya itu bukan karena ulah manusia secara lahir, ya, atau karena memang ulah manusia, ada telinganya dipotong, atau misalnya ekornya diputus, kalau itu pada hewan, ya, maka semuanya itu harus dijelaskan, termasuk kualitas barang. Ya, sampaikan bahwa ini kalau barang itu memiliki kelas-kelas, ya, tingkatan level-level. Kelas 1 grade-nya yang paling bagus, ada grade yang sedang, ada grade yang rendah, ada yang original, barang yang asli dari pabrikan, ada yang barang yang tiruan. Maka sampaikan apa adanya bahwa ini bukan barang asli, ini barang KW, KW1, KW2 dan seterusnya. Apapun kondisi barang yang Anda transaksikan, maka sampaikan secara transparan. Urusan dia jadi membeli tidak jadi membeli, percayalah itu tidak akan mengurangi jatah rezeki Anda, tidak akan mengurangi peluang Anda mendapatkan karunia Allah berupa keuntungan yang melimpah. Semuanya itu sudah Allah takdirkan, termasuk rezeki Anda. Bahkan secara de facto, kejujuran Anda, transparansi Anda kepada customer, itu akan menjadikan customer lebih pede, lebih percaya untuk berdagang dan membeli dari Anda. Karena
Yang baik Anda katakan baik, yang buruk Anda katakan buruk. Sehingga konsumen lebih percaya ketika harus berdagang dengan Anda. Kadang mereka justru malah walaupun harganya sedikit mahal tapi jujur apa adanya disampaikan, sehingga mereka ketika membeli itu betul-betul yakin dengan pilihannya. Kalau memang dia membeli dengan kualitas yang rendah, dia pun sadar. Ini sudah disampaikan. Kalau dia membeli dengan kualitas yang bagus dengan harga yang tinggi, dia pun sadar bahwa penjual sudah jujur apa adanya. Kalau mau yang murah, ya kualitas yang rendah. Dan semua itu, kejujuran Anda, transparansi Anda itu akan membawa keberkahan pada pernikahan Anda. Dan Allah tidak akan pernah menyanyiakan kejujuran Anda, transparansi Anda, apalagi bila itu semua Anda lakukan dengan senantiasa mengingat ini adalah perintah Allah. Ini adalah tuntunan agama Anda. Anda justru ingin memberikan keteladanan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, itu ternyata betul-betul memiliki akhlak yang baik, jujur, transparan, amanah, memiliki dedikasi dengan pekerjaannya, yang itu tentu akan menjadikan orang memandang Anda sebagai perwujudan atau sebagai sampel indah bagi agama Islamnya. Kalau ingin melihat Islam, lihatlah si fulan, pedagang yang luar biasa jujurnya, tepat waktu, amanah, kemudian juga transparan, tidak tamak, tidak rakus, ya. Bahkan memberikan saran-saran yang lebih bagus. Pak, ada toko lain yang lebih murah dengan barang yang lebih bagus, punya merek yang lebih berkualitas, disarankan. Nah, ini tentu akan menjadikan masyarakat betul-betul mengapresiasi, dan masyarakat ketika berinteraksi dengan Anda itu dalam kondisi penuh rela, ya. Karena memang kerelaan dalam transaksi itu merupakan prinsip utama dalam perniagaan. Innamal bai'u an taradin, kata Nabi. Artinya yang dikatakan jual beli itu adalah jual beli yang dilakukan dengan asas suka sama suka. Betul-betul rela sama rela, bukan, tidak ada unsur manipulasi, penipuan, atau apalagi justru sengaja berkamuflase memanipulasi data, ya. Tentu ini tidak sejalan dengan tuntunan dan keteladanan Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam.